Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Kamila Adia, absen 18 dari fase F5. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu jurnal penyesuaian. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya, tujuan, akun-akun yang dibuat jurnal penyesuaian, contoh soal, dan cara mengerjakannya. Yang pertama ada pengertiannya. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Jurnal ini mencatat transaksi atau peristiwa yang belum atau belum sempurna dicatat dalam jurnal umum. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan perusahaan secara akurat. Berikutnya ada tujuan. Yang pertama, menyesuaikan pendapatan dan beban agar sesuai dengan periode yang bersangkutan. Dalam akuntansi, setiap pendapatan dan beban harus dicatat pada periode saat penyesuaian, memastikan bahwa hanya pendapatan dan beban yang benar-benar terjadi pada periode tersebut yang dilaporkan. Yang kedua ada menyajikan laporan keuangan yang akurat. Tanpa jurnal penyesuaian, laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Penyesuaian membantu memastikan bahwa semua akun, baik aset, kewajiban, pendapatan, maupun beban, menunjukkan saldo yang benar pada akhir periode. Yang ketiga, menerapkan prinsip akrual dalam akuntansi. Prinsip akrual adalah salah satu prinsip dasar akuntansi, di mana pendapatan diakui saat diperoleh dan beban diakui saat terjadi, meskipun kas belum diterima atau dibayar. Jurnal penyesuaian membantu menerapkan prinsip ini secara konsisten. Yang keempat, menghindari kesalahan pencatatan. Dalam praktiknya, sering terjadi pembayaran atau penerimaan di muka maupun yang tertunda. Tanpa penyesuaian, pencatatan bisa salah kaprah dan menyebabkan akun-akun menjadi tidak relevan dengan kondisi sesungguhnya. Berikutnya ada akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama ada beban dibayar di muka. Merupakan pembayaran yang dilakukan untuk beban di masa depan. Dengan contoh, asuransi atau sewa dibayar untuk beberapa bulan ke depan. Yang kedua, ada pendapatan diterima di muka. Merupakan uang yang diterima sebelum jasa atau barang diberikan. Dengan contoh, pelanggan membayar sewa untuk bulan-bulan berikutnya. Yang ketiga, ada beban yang masih harus dibayar. Beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar atau belum dicatat. Contohnya, gaji karyawan bulan ini yang baru akan dibayar bulan depan. Yang keempat, ada pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang sudah diperoleh tetapi belum dicatat atau diterima uangnya. Contohnya, bunga bank yang belum masuk ke rekening. Yang kelima, ada penyusutan aktiva tetap. Merupakan alokasi biaya perolehan aset tetap, seperti kendaraan, peralatan, bangunan, selama umur manfaatnya. Yang terakhir ada perlengkapan. Berikutnya, saya akan menjelaskan contoh soal dan cara mengerjakannya. Jadi di sini ada neraca saldonya per 30 Desember 2024 dalam rupiah. Nah, di bawahnya ini ada contoh soalnya. Yang pertama, jasa bengkel atas pekerjaan yang telah selesai tetapi belum dibayar kepada PT Maju berjumlah 189.600. Nah, di sini kan pekerjaan yang telah selesai tetapi belum dibayar kepada PT Maju, berarti itu masuk ke piutang dagang. Piutang dagang ini dimasukkan ke debit 189.600. Lalu pendapatan jasa bengkelnya dikredit 189.600.000. Harus balance ya. Yang kedua ada biaya sewa untuk bulan Desember 2024 berjumlah 10 juta. Biaya sewa di debit 10 juta dan sewa dibayar di muka di kredit 10 juta. Oke, yang ketiga ini agak beda. Sisa perlengkapan bengkel dan perlengkapan rupa-rupa pada tanggal 31 Desember 2024 masing-masing berjumlah 51.400.000 dan 32.200.000.
Jadi biaya perlengkapan bengkel, kenapa di sini bisa 124 juta? Karena di neraca saldonya untuk perlengkapan bengkel 175 juta 400. Lalu di sini ada sisa perlengkapan bengkel berjumlah 51 juta 400. Jadi 175 juta 400 dikurang dengan 51 juta 400 diperoleh harga 124 juta. Lalu di bawahnya untuk kreditnya dengan keterangan perlengkapan bengkel. Masih di tanggal yang sama karena ada dua transaksi perlengkapan rupa-rupa, biaya perlengkapan rupa-rupa 3.800. Padahal di sini 32.200. Itu karena di neraca saldonya sudah dijelaskan perlengkapan rupa-rupa 36 juta dikurang dengan sisa perlengkapan rupa-rupa yaitu 32.200. Tinggal dikurang dan diperoleh hasilnya 3.800 di bagian debit. Untuk di bagian kreditnya, perlengkapan rupa-rupa. Selanjutnya, penyusutan peralatan bengkel pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 57.500.000. Jadi biaya penyusutan peralatan bengkel di debit 57.500.000 dan akumulasi penyusutan peralatan bengkel di kredit 50.500.000. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.